Agus. Ini untuk di sana nih Bang, motivasi Abang kepada seluruh Satpam Indonesia, terutama di Bengkulu nih apa Bang? Seperti Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Cik Ronron. Nah, di sana sekarang Cik Ronron kok ada di salah satu supermarket Better Home, tepatnya di Jalan Maijen Tanah Patah di sana. Nah, di sana kan banyak nanya nih tentang fungsi Satpam itu apa, tugas Satpam itu apa. Kebetulan Cik Ronron ada di Better Home ini, pengen nanya-nanya sama Satpam sini. Mungkin Satpam sini bisa menjalankan fungsi Satpam itu apa, tugas Satpam itu apa, ya kan, sebanyak lah. Mungkin adik sana pengen tahu apa itu tugas Satpam dan fungsi Satpam itu apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Cik Ronron. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cik Ronron. Nah, di sana sekarang nih Cik Ronron lagi berada di tempatnya Bang Agus bertugas nih. Nah, di sini Cik Ronron, mungkin adik sana di rumah kan pengen tahu nih apa sih fungsi Satpam itu gimana, tugas Satpam gimana itu. Oke, sebelum itu Bang, saya izin Bang mau nanya-nanya nih, tanya jawab sama Bang, boleh Bang? Saya boleh. tentang Satpam seperti apa? Boleh Cik Ronron. Oke di sana. Sebelum saya nanya sama Bang Agus, ya kita sapa dulu Bang Agus. Oke Bang. Okay. Selamat malam Bang. Malam. Oke. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Cik Ronron. Untuk penjagaan malam ini gimana Bang? Aman, terkendali. Izin Bang, saya nih mau nanya-nanya nih Bang. Mungkin di sana juga pengen nanya juga, pengen tahu juga ya gimana tuh Satpam seperti apa ya Bang. Mungkin Bang, saya pengen nanya nih Bang, untuk Abang nih, yang mungkin adik sana juga di rumah pengen tahu itu tuh Bang, pertama kali Satpam dibentuk tuh kapan Bang? Oke Cik Ronron, pertama kali Satpam dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980. Itu yang membentuk Satpam atau security itu almarhum Awaludin Jamil. Pada saat itu harus membentuk Satpam sebagai swakarya atau pembantu polisi pada saat itu, tapi mengemban fungsi kepolisian terbatas. Itu yang dijulukin adik PC Bang ya. Kira-kiranya kayak gitu Bang ya. Mungkin juga di sana kan lagu nih, kapan berdiri Satpam itu kapan, terus ya bentuk Satpam itu kapan. Nah, itu tadi udah dijelasin sama Bang Agus tadi ya di sana. Oke Bang, untuk selain itu Bang, kalau boleh saya tahu nih Bang, Satpam itu apa Bang? Satpam itu satuan pengamanan. Satuan pengamanan. Itu satuan pengamanan itu di satu orang atau golongan yang dibentuk oleh badan usaha atau BUJP yang kerjasama dengan Dinas Polda dengan membentuk Satpam sebagai mengemban fungsi kepolisian terbatas. Sebagai ya mungkin kan, maaf ngomong itu, setiap perusahaan dijaga oleh polisi atau polri. Itulah gunanya ada Satpam itu dibentuk sebagai mengemban fungsi kepolisian terbatas. Jadi seperti itu ya Bang ya. Untuk Satpam itu gimana itu Bang ya? Ya benar. Mungkin di sana di rumah itu dengarkan kata Bang Agus itu Satpam itu gimana itu udah dijelasin sama Bang Agus tadi di sana. Mungkin Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang, kira-kira Bang, bagaimana menurut Abang profesi Satpam dari dulu dan pada saat ini Bang? Kalau untuk dulu dan sekarang Satpam atau security, ya kalau dulu sedikit berminat untuk jadi terjun ke profesi sebagai Satpam. Tapi kalau sekarang saya lihat itu udah banyak ini mau jadi security dan bergabung di profesi sebagai Satpam itu. Yang dengan satu catatan harus dibekali dengan
apa-apa yang dipelajari oleh Diksar, pendidikan Diksar Gada Pratama itu. Itu Bang. Oke. Mungkin apa, jadi ya di sana di rumah ini kira-kira kalau pengen jadi sapam tuh harus diksar seperti itu Bang ya. Terus gimana itu Bang? Mungkin kan di sana di rumah nih kan banyak yang belum diksar atau pengen diksar, pengen jadi sapam, cuman nggak tahu cara seperti apa Bang. Nah, mungkin Abang bisa kasih jelasin sama di sana. Oke, untuk di sana yang berminat jadi sapam atau security itu harus menempuh pendidikan Diksar Gada Pratama, yang mana Diksar Gada Pratama itu di pendidikan security itu ada 3 tingkat, yaitu Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Untuk anggota itu di Gada Pratamanya jadi untuk terjun di dunia sapam itu harus membekali dengan adanya kita sudah pendidikan Diksar Gada Pratama, yang mana pendidikan itu Cironron itu sama dengan pendidikannya sama dengan pendidikan Polri, dengan porsi yang berbeda tentunya kan. Nah, jadi di situ kita dibekali dan diajar-ajari sebagai dibina mental, fisik itu, dan pengetahuan masalah sapam itu. Jadi seperti itu Bang ya. Jadi selama diksar itu kan mungkin yang saya sedikit tahu nih tentang bayangan dari ya masyarakat lain itu kan waktu diksar itu kan ada ya itulah yang Bang sebelum tadi ada bela diri, ada tonggak pori, terus ada juga borgol. Terus di waktu diksar itu kita itu ada nggak belajar tentang ya gimana caranya pengaturan, terus penjagaan, gimana itu Bang? Oke, untuk Diksar itu pasti ada pengamanan dan pengaturan dan patroli itu diajarin di Diksar itu pasti itu, karena di dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 itu sudah jelas itu bagaimana kita pengawalan itu dari titik kita mau tempat awal ke tempat kita mau pergi itu harus ada tahap-tahapnya itu. Dan untuk itu dianjurkan kepada sapam yang pengawalan, dianjurkan kepada yang diomongin ke pihak yang kita kawal, jangan sesering mungkin berhenti di tempat manapun. Jangan sering berhenti, harus dari titik awal ke titik akhirnya tempat kita ngawal itu. Kita mencegah jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi mungkin di sana di rumah waktu pengen tahu. Nah, jadi ya di sana mungkin apa yang dijelasin kata Bang tadi, kita tuh harus bisa, terus kita harus benar, kita juga ada sama lambang Gada Pratama Bang ya. Ya. Jadi kalau kita ada lambang Gada Pratama di mana Bang? Di kanan atau kiri? Sebelah kanan. Kiri. Sebelah kiri itu Kiri ya. ya. Jadi itu pengesahan kalau kita Ya. udah diksar Bang ya. Ya, Jadi ya. kan. Nah mungkin di sana pin Gada Pratamanya. di pin Gada Pratama di sebelah kiri. Ya, Nah, jadi itu di sana kalau kita pengen jadi sapam itu kita harus diksar. Terus kita ada lambang Gada Pratama di sebelah kiri. Itu pembuktian kalau kita memang udah diksar. Terus juga kalau nggak salah ada KTA ya Bang ya. Udah ada KTA itu untuk kalau kita selesai pendidikan Diksar Gada Pratama itu yang kita dapat itu selain bekal ilmu yang kita dapat dari pendidikan Gada Pratama, kita udah mendapatkan KTA. KTA itu berlaku selama 3 tahun itu Cirebon. Terus kita dapat ijazah Diksar. Di situ juga sertifikat nilai-nilai kita selama kita pendidikan itu Cirebon. Oh, seperti itu Bang. Oke, benar. Itu dengar di sana. Jadi balik lagi kalau kita udah di satu kita sudah ada KTA, terus Gada Pratama yang kalau kita tuh bawa kita tuh udah diksar seperti itu. Ya. Nah, oke Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang, untuk Abang nih, mulai kapan sih Abang jadi sapam?
Oh, jadi Sapam dari 2009 alhamdulillah sampai sekarang 2020 ya, Bang. Itu lumayan lama Bang ya. Kalau dari 2009 sampai 2020 itu udah berapa tahun tuh? Sekitar Kurang lebih 9 tahunan. 9 tahun ya. Wih, udah lama Bang ya jadi sapam ini. Ya. Nah, terus Bang, nah ini nih. Nah, suka duka selama Bang jadi sapam nih. Suka duka dari Sapam itu kita harus profesional itu pasti, dan mengikuti SOP. Dan ada satu perusahaan yang tempat saya itu kita harus bagaimana menghadapi tamu-tamu, terus menghadapi di situ ada kuli bongkarnya, itu cukup menguras inilah emosi lah kayak gitu. Itu kalau dia nggak nurut sama kita kan itu gitu. Jangan balik lagi seperti abang bilang, ada orang nggak nurut, seperti ibaratnya kita tuh sedikit gimana Bang, ada sih. Nah, pengen saya tahu nih, misalnya di tempat kerja abang dinas itu ya seperti sekarang ini, itu ibaratnya ada nggak sedikit salah bekerja, seperti ya melanggar atau ada salah dari sana, dari bos abang, atasan lah, melihat kerja abang ini kurang baik, seperti kurang maksimal lah, itu ada nggak sedikit untuk selama ini abang kerja? Kalau di tempat sekarang alhamdulillah belum ada itu. Sudah 2 tahun kan di tempat sekarang kan alhamdulillah nggak ada Masalah Bang ya, aman-aman aja Bang ya. aja. Seperti itu. Ya. Oke lah Bang, untuk ini Bang, mau pertanyaan lagi nih untuk abang nih. Kalau boleh saya tahu nih, di perusahaan manakah abang dinas selama jadi sapam? Oh, itu di tahun 2009 saya itu dinas di BIM Bengkulu Indah Mall itu. Indah Mall. Kalau nggak salah kurang lebih 1,5 tahun. Terus pindah dari situ saya di PT Bas di Lingkar Barat sekitar 6 bulanan, itu agak singkat di situ. Terus di PT Wing Food itu selama 7 tahun, dan alhamdulillah sekarang di BTN selama 2 tahun. Lumayan agak panjang ini perjalanan abang jadi sapam nih ya. Oh alhamdulillah. Tadi selama kurang lebih 9 tahun 10 tahun Ya. itu mungkin abang mengalaminya aman-aman aja seperti itu. Alhamdulillah. Ada ya suatu masalah, mungkin adalah sedikit masalah bang ya, seperti itu mungkin bisa diatasin. itu. Nah, mungkin ini bang, saya pengen juga saya tahu, mungkin ada di sana pengen tahu, misalnya kita bekerja nih di salah satu bisa dibilang debitur atau konsumen. Pak abang ini kan kayaknya seperti minimarket ini ya, bahan bangunan ya. Benar. Mungkin kan ada konsumen ataupun siapa sih yang datang berkunjung, sedikit ada masalah, itu untuk fungsi sapam itu gimana bang mengatasinya? Misalnya dia sedikit ada emosional, terus kita pelayanan kita nih benar sudah bagus, tapi dia kurang ini bang, kurang menyikapinya, seperti itu bang. Oh, oke. Untuk masalah seperti itu kita sapam harus mengutamakan pendekatan preventif dulu, seperti menasehati, memberitahu. Dan setelah itu kalau misalnya dia juga nggak mau nurut apa peraturan ada di sini kan, kita ngomongin sama dia itu masalah SOP kita di sini ya. Dan kalau kita misalnya dia juga masih berkeras dan dia sih customer atau apapun di sini main kekerasan, itu bisa lah kita itu diatasi ya. Jadi mungkin selama ada konsumen berbelanja di sini, mungkin ya sedikit ada ya, kita sudah menegurnya dengan secara enakan, seperti yang dia berkeras juga. Ini kan banyak bang, mungkin abang ya melaksanakan secara SOP di sini, menjalani untuk menenangkan konsumen tersebut. Ini bang,
mungkin juga untuk adik sana di rumah gue kan, mungkin pertanyaan terakhir saya nih untuk tanya jawab sama Bang Agus. Ini untuk adik sana nih Bang, motivasi abang kepada seluruh Sapam Indonesia, terutama di Bengkulu nih apa Bang? Seperti Bang, mungkin untuk adik sana juga di rumah kan yang pengen ikut jadi Sapam. Oke, untuk adik sana, motivasi dan nasihat dan saran saya, kalau adik sana mau jadi Sapam, satu, adik sana harus pendidikan Gada Pratama karena itu suatu bekal dan acuan kita untuk kita jadi Sapam dan di tempat kita piket suatu saat nanti. Kedua, untuk Sapam seluruh Indonesia, terutama di Bengkulu, tetap semangat, tetap jaya, royal, dan jalin terus jiwa korsa sesama Sapam. Semoga Sapam seluruh Indonesia dan terutamanya buat di Bengkulu, Cirebon naik level lagi, lebih tinggi lagi. Amin amin Kak. Nah itu adik sana motivasi dari Bang Agus buat adik sana yang ingin menjadi Sapam dan baru jadi Sapam, itulah motivasi dari Agus. Mungkin untuk saya untuk adik sana itulah, kalau jadi Sapam kan mungkin adik sana tahu nih fungsi Sapam itu apa, tugas Sapam itu dari apa, dari Bang Agus tadi kan. Nah jadi penyemangat untuk adik sana di rumah, janganlah di sana itu untuk ya sedikit agak minder menjadi Sapam itu kan. Kan banyak nih Bang mengeluh jadi Sapam, Sapam itu inilah itulah kan. Ya kan itu kan walaupun ya jadi Sapam cuma kerja itu ya halal kan, kita jalanin aja gitu Bang ya. Gitu banyak nih masyarakat jadi Sapam gini. Jadi ada sana dari Cirebon di sana mungkin kalau ada diksar buka di daerah Bengkulu ini ataupun di mana aja buka, itu diksar lah di sana. Jangan ragu untuk jadi Sapam, ya kita jalanin aja. Sapam itu sama aja lah kok. Itu adiknya polisi Bang ya. Ya. Adiknya polisi. Profesi yang paling mulia. Profesi yang paling mulia di sana. Dengar tuh di sana. Nah, mungkin Bang itu aja Bang. Tanya jawab sama Abang ini. Mungkin lain waktu kan saya berkunjung lagi tempat dinas Abang kan Bang. Oke Bang, kalau sama itu okelah, selamat bertugas Bang. Oke, untuk adik sana jangan lupa untuk sekali lagi untuk diksar, untuk mengikuti diksar lah, jangan pernah untuk ragu untuk ikut diksar. Oke, terima kasih.